Malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepada perintah Allah. Namun ternyata ada 12 golongan manusia yang didoakan malaikat. Hal ini senada dengan beberapa hadis dari Rasulullah. Siapa sajakah 12 golongan itu? Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci.'" Yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, 'Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia.'" Yang ketiga adalah orang-orang yang berada di saf depan dalam sholat berjamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Huzaimah dari Barra bin Asid, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan kepada orang yang berada pada saf-saf terdepan." Yang keempat adalah orang yang menyambung saf sholat berjamaah atau orang yang tidak membiarkan kosong di dalam saf. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu mendoakan kepada orang-orang yang menyambung saf sholat." Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Yang kelima adalah para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari. Yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat akan selalu berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia duduk di dalam tempat sholat setelah melakukan sholat, selama ia belum batal wudhunya. Para malaikat berkata, 'Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia.'" Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang ketujuh adalah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, digantikan malaikat yang bertugas pada siang hari. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit, digantikan malaikat yang bertugas pada malam hari. Lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?' Mereka menjawab, 'Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka lagi saat mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat.' Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang ke-8 adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, 'Amin,' dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan." Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda dalam Sahih Muslim.
Yang sembilan adalah orang-orang yang berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antaranya keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang pelit." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ke-10 adalah orang yang sedang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan mendoakan kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Yang ke-12 adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Itulah 12 golongan yang didoakan malaikat. Semoga kita termasuk di dalamnya.